warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Bapak Ibu narasumber baik dari Provinsi, Undana maupun dalam lingkup SMA Negeri 5 Kupang, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan pegawai, singkatnya undangan yang berkenan hadir pada saat ini. Selamat datang, selamat bertemu dalam kegiatan workshop peningkatan digitalisasi pembelajaran, kebinakaan global, dan penerapan disiplin positif di SMA Negeri 5 Kupang. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya berkenan kita menyelenggarakan kegiatan workshop pada saat pagi hari ini tentang peningkatan digitalisasi pembelajaran, kebinakaan global, dan penerapan disiplin positif pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2024 di SMA Negeri 5 Kupang. Demi tertibnya kegiatan kita hari ini, kami akan menginformasikan susunan acara. Pertama, pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Restorasi Pendidikan, dan Mars Manli. Yang ketiga, doa oleh Ibu Meron Siki, SPD NPD. Yang keempat, laporan Ketua Panitia. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang pertama, Kepala SMA Negeri 5 Kupang, kedua Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sekaligus membuka kegiatan workshop dan menyampaikan materi tentang kependidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-6 penutup. Kita akan masuk dalam acara kita yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Restorasi Pendidikan, dan Mars Manli, yang akan dipandu oleh Ibu Febriana Mogi, SPD. Indonesia tanahku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi madu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup tanahku.
Belajar dan terus bereaksi, membangun nusa bangsa. Pantang mundur, pantang menyerah, giat belajar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pasti kita bisa. Spirit restorasi pendidikan dan kebudayaan yang utuh menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya. Spirit restorasi pendidikan menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera. Jayalah NTT selamanya. Maju terus, pantang mundur, restorasi pendidikan. Hadirin disilakan duduk. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan kita akan dipimpin dalam doa yang disampaikan oleh Ibu Meron Ersiki, SPD MPDK. Kepada Ibu kami silakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Kebudayaan di NTT, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Guru dan Pegawai, selamat pagi. Terima kasih, izin perbaiki, saya bukan SPD tapi saya dokter Anda. Tidak masalah, tapi saya rasa risih saja. Terima kasih. Baik, izinkanlah saya memimpin doa kita pada pagi hari ini menurut iman dan keyakinan saya Kristen Protestan. Bapak dan Ibu boleh menyesuaikan sesuai agama masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa di surga karena Tuhan telah membawa kami dari rumah kami masing-masing berkumpul di tempat ini dalam tugas pekerjaan kami pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan buat kesehatan, keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Biarlah kegiatan kami workshop hari ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan kami untuk peningkatan kinerja kami. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Mari tuntun, lindungi, sertai kami dari awal sampai akhir selama 2 hari ini. Agar kami selalu ada dalam lindungan-Mu. Berkati Bapak Ibu pemateri ya Tuhan, berikan hikmat akal budi kecerdasan supaya mereka memimpin kegiatan ini berjalan dengan baik dan kami saling berbagi. Terima kasih banyak ya Bapak di surga, berkati Kepala Dinas dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh sekolah Kupang di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih ya Bapak, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andrea Meron Siki MPDK yang telah memimpin doa pada saat ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Emmanuel Lakapu, SPD. Waktu dan tempat kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Guru dan Pegawai. Selamat pagi. Izinkan saya untuk melaporkan kegiatan workshop dengan tema peningkatan digitalisasi pembelajaran, kebinekaan global dan penerapan disiplin positif pada SMA Negeri 5 Kupang. Hadirin yang kami banggakan, ada beberapa hal yang perlu kami laporkan. Yang pertama adalah tujuan. Dengan adanya kegiatan workshop ini, diharapkan Bapak Ibu Guru dan pegawai dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang konsep-konsep digitalisasi pembelajaran, kebinekaan global, dan prinsip-prinsip disiplin positif, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk sukses dalam masyarakat yang makin terhubung secara global. Peserta kegiatan workshop ini adalah semua guru dan pegawai SMA Negeri 5 Kupang yang berjumlah 109 orang. Narasumber pelaksanaan workshop ini terdiri atas 1. Bapak Linus Lucy SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Bapak Bela Teo Tumi Pamungkas SPD MPD, dosen dari Undana sebagai fasilitator. Yang ketiga, Ibu Veronica Wau SPD MPD, Kepala SMA Negeri 5 Kupang. Yang keempat, Bapak Agustinus Sigahuki Esos sebagai DKP SMA Negeri 5 Kupang. Yang kelima, Ibu Florida Kana SPD juga sebagai DKP SMA Negeri 5 Kupang. Yang keenam, Bapak Charles Adamano SDA sebagai DKP SMA Negeri 5 Kupang. Dan juga Bapak Charles sebagai calon guru penggerak. Yang keempat, tempat dan waktu. Pelaksanaan workshop peningkatan digitalisasi pembelajaran, kebinekaan global dan penerapan disiplin positif bertempat di Aula SMA Negeri 5 Kupang yang dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 22 Maret 2024 pukul 6.30 sampai dengan 16.30. Kelima, pembiayaan sumber dana berasal dari dana BOS tahun anggaran 2024. Yang terakhir, penutup, demikian laporan pelaksanaan workshop ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop peningkatan digitalisasi pembelajaran, kebinekaan global, dan penerapan disiplin positif. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia. Selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 5 Kupang. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum kita mulai, kita coba sama-sama visi SMA Negeri 5 Kupang.
Sepertinya peserta didik lebih lancar daripada Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai yang tepat waktu hadir di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan napas kehidupan sehingga kita bisa bernafas dan melakukan aktivitas ini. Bapak Kadis yang kami hormati, kegiatan ini adalah hasil analisis rapor pendidikan SMA Negeri 5 Kupang, di mana di digitalisasi sekolah masih cukup. Lalu kegiatan PMM Bapak Ibu Guru juga masih dalam status cukup. Lalu yang berikut kedisiplinan yang ada di sekolah ini masih cukup. Dan Bapak Ibu pegawai yang ada di sini adalah Bapak Ibu yang setiap hari Bapak Kepala Dinas jam 6.30 kami sudah update pagi di sekolah. Sehingga fenomena ketika Bapak Kadis menyampaikan jam 6.30 kami harus ada di sekolah, kami setiap hari seperti ini. Kecuali ada beberapa teman guru kami, bukan saya melaporkan, ini yang memang sekarang ini tidak berada di tempat mereka ini. Inilah orang-orang yang setiap hari tidak mengikuti apel pagi dan selalu tabrak aturan di sekolah. Saya bukan melaporkan kepada Bapak Kadis, tapi inilah fenomena kami yang ada di SMA Negeri 5 Kupang. Sehebat-hebatnya kami untuk memperjuangkan kedisiplinan di sekolah ini untuk peserta didik, karena mereka semua perubahan karakter sudah dilaksanakan. Tetapi kalau kami dari Bapak Ibu Guru dan pegawai tidak menunjukkan karakter, tidak menunjukkan disiplin yang positif, yang baik, akan menjadi momok yang luar biasa dalam suatu lembaga pendidikan ini. Oleh sebab itu Bapak Kadis mohon dengan hormat untuk membuka kegiatan ini dan sekaligus memberikan kami pemahaman tentang bagaimana tentang kedisiplinan bagi baik teknik maupun guru kependidikan yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena geisa yang kami pakai, absen yang kami kirim setiap bulan, tidak ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan maupun dari tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi dari SMA ini. Sekali lagi, mohon maaf apabila kami di sekolah ini merasa nyaman-nyaman saja, tetapi ada satu dua yang mengganggu aktivitas kegiatan kami dan merasa nyaman dengan hal-hal yang sebenarnya menjadi hal yang tidak baik bagi seorang ASN, apalagi yang sudah golongan 4, mau ke 4C, mau ke 4D, tapi karena merasa nyaman dengan statusnya sebagai ASN, justru yang lebih bersemangat adalah para guru honor yang ada di sekolah ini. Itu saja Bapak Kadis yang saya hormati. Sekali lagi mohon kesediaan untuk membuka kegiatan ini, kegiatan workshop ini, dan memberikan kami pemahaman tentang aturan kedisiplinan di lingkup Dinas Pendidikan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih Ibu Kepala SMA Negeri 5 Kupang. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sekaligus membuka kegiatan workshop peningkatan digitalisasi pembelajaran, kebinekaan global dan penerapan disiplin positif yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2024. Dan selanjutnya akan menyampaikan materi tentang kependidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar semua? Terima kasih. Ibu Kepala Sekolah, saya hormati para wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, juga tim keamanan sekolah, dari Bapak Ibu semua. Senang sekali kalau kita melakukan aktivitas di pagi. Kalau Bapak-Bapak baca jurnal media-media lain, asas manfaat bangun pagi itu terdapat jelas.
Sehingga pilihan untuk apel untuk nanti 30 sama dengan dinas PK supaya segala jenis persoalan yang dialami oleh Bapak dan Ibu di satuan pendidikan yang butuh intervensi dari dinas PK, kita sudah ada di kantor. Bukan kita cari cari orang di mana, itu sama dengan kita merencanakan kedatangan. Laporan Ibu Kepala sama-sama kita dengar testimoni dan laporan Ketua Panitia berangkat dari hasil asesmen pendidikan, sehingga isu kebinekaan global, bineka global itu dari konsep berbeda-beda kan, tetapi tetap berbeda-beda dalam pandangan global, ya Bapak ya. Pandangan global, dia tidak mengenal lubang kulit putih, rambut keriting hitam, tidak ada persoalan apa. Karena siswa kita sudah dididik berpikir dan berperilaku global, baik aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan karakternya. Sehingga kita punya anak ikut seleksi ke luar negeri dan lain sebagainya, tidak ada kekhawatiran pertama ini perempuan, ini sampai di sana dia bikin apa, nanti orang buat apa. Nah, itu pemikiran kontradiksi dengan kebinekaan global. Tetapi nasionalisme siswa kita benar-benar kita padamkan, kita arahkan benar-benar di mana saja berada, aku Indonesia. Di mana saja aku Indonesia. Sama seperti kita nonton film-film nasionalisme di negara-negara lain. Cina, Made in Cina, India, kota Bombay, kalau kita nonton film India, maka kultur yang dibangun supaya dia benar-benar baik, maka pertemuan ilmiah ini bukan pertemuan aja, pertemuan ilmiah hari ini benar-benar didesain dan dikonkretkan dalam kebiasaan sehari-hari. Ini saya lihat kelompok-kelompok mata pelajaran sudah sangat baik, terpilah, sehingga semua merasakan bagaimana dukungan keamanan terhadap situasi kondisif di sekolah. Bagaimana tugas-tugas kebersihan. Dan tentu ini dijalankan secara maksimal. Ada rasa adil di pagi hari ketika guru sosiologi, guru kimia, fisika, bahasa Inggris, biologi, prakarya, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, enjoy ketika melakukan interaksi katanya. Tetapi jantung dari seluruh ada di sini Bapak dan Ibu, ada di sini. Jantung dari seluruh persoalan ada di sini, yang mana hasil dari UKT ya Bapak dan Ibu yang dibukukan, dijerit, dan saya juga tuh menandatangan di dalam. Nah itu kuncinya, jantung pendidikan kuncinya seperti itu. Maka ketika Bapak Ibu melakukan pertemuan hari ini dengan beberapa isu tadi soal disiplin dan lain sebagainya, ini Bapak Ibu harus refleksi kembali, karena sekolah ini sekolah besar, animo siswa dan orang tua berlomba-lomba masuk sekolah sekarang sudah bergeser, sehingga bagi Bapak Ibu guru-guru yang terkait yang tidak bisa menentukan diri sendiri, sudah saatnya refleksi diri. Ibu Kepala, saya sudah bosan di sekolah, harus sampaikan secara nyata dan jajak. Itu kesatrian pembelajaran. Jadi Ibu, saya bisa dialog, saya mau butuh penyegaran. Bagaimana saya usul, Ibu beri rekomendasi, saya tinggal di sekolah X, yang perlu saya intervensi, karena sekolah ini butuh diintervensi dari saya. Kan tidak ada keberanian. Harus keluar dari zona nyaman. Berani tidak, guru-guru? Berani tidak? Dan saya suka seperti itu.
Jangan zona nyaman terus ini karena siswa sudah banyak, sekolahnya kalau kita naik kendaraan umum di pinggir jalan masuk tidak cukup. Dan tidak ada keberanian. Kalau guru-guru modern, guru-guru interaktif, saya bilang ibu, saya mau minta pindah mutasi di sekolah ini, mohon bantuan informasi. Kepala sangat enjoy. Ini kamu diam-diam bantu interaksinya, datang terlambat, tidak apel pagi. Kalau 99% hanya beberapa orang yang tidak apel, harusnya saya ada di sekolah ini atau bagi yang terpisah dari sekolah ini bayangkan. Guru kan jumlahnya banyak, 5 orang, 6 orang yang tidak apel pagi. Ini kan merepotkan, mengganggu suasana. Apa? Dan birokrasi pendidikan memang birokrasi disiplin, kata. Siapa yang bisa mengajarkan bangsa kalau kita guru-guru mengambil sikap seperti ini tidak boleh terjadi. Dan saya harap Bapak Ibu teman-teman yang berada pada posisi ini berubah. Hari ini sudah terlambat, besok dicepat lagi. Tidak ada alasan bilang gini, beta masih antar istri, antar suami, tidak ada alasan. Ini waktu-waktu, marian waktu diatur. Ini kalau kau hidup di Jakarta, tidak ada alasan itu. Yang setengah 5 orang sudah jalan, ramai, kereta sudah ramai, jalannya cepat, lari, berburu. Nah, ini karena kita ada zona nyaman. Saya minta guru-guru semuanya kelima tidak boleh berada di zona nyaman. Lakukan itu sebagai sebuah persepsi, pemahaman dan kontekstual kita sebagai guru penggerak, sekolah penggerak, maka seluruh mata tertuju di sekolah ini. Sepanjang kelima itu bagian salah satu sekolah. Kita memiliki 1.005 sekolah, memiliki siswa 400.000, memiliki guru dan tenaga teknik sampai hari ini 34.000 guru dan TD. 34.000 sama dengan satu kursi DPR pusat gitu ya. Kalau semua barang pada satu figur. Nah, ini kan tidak. Masing-masing kan memiliki persisi yang berbeda, aturan yang berbeda, naluri yang berbeda, aturan dalam kemajuan sekolah, benar-benar diperhatikan semua. Kita masuk nomor 30 ini bayangkan, waktu saya, karena saya pasti sudah dibutuhkan, ini jam 8 saya ada di sini, 10 ada di sini, belum lagi guru-guru, saudara-saudara dari Sumba, Sam, Bote, yang karena sadar mereka harus butuh intervensi dari kepala dinas setempat. Jadi pekerjaan yang tidak ringan, maka musyawarah rumah mata pelajaran hari ini, saya senang sekali ada 3 isu, ada rapor pendidikan, literasi pelajaran, PNB, dan medicine cukup. Ini sharing juga dengan suami sementara ya, karena ibu banyak ibu, kalau ibu kalau setengah saya bangun jam 4 saya masih ada yang masih terlambat jam 4. Itu bapak dan ibu tidak ada alasan. Regenerasi itu penting. Regenerasi pengetahuan hal lain yang ada di sekolah ini supaya pembelajaran kita yang bapak ibu impikan hari ini benar-benar bisa diimplementasikan. Dan saya minta kurikulum yang disusun nanti benar-benar lihat substansi kurikulumnya masing-masing. Maka itu di dalam ini saya melihat contoh pendidikan agama Islam. Yang pertama, tanamkan rasa nasionalisme. Nasionalisme betul-betul. Di sini saya lihat elemen terkait. Salah satunya Al-Quran dan hadis. Saya bicara dari sisi pengetahuan. Bapak dan Ibu harus tahu, anak-anak, kalau kita mencermati situasi nasional, media cetak, online, di kota-kota besar, di kota-kota tertentu, ketika kelompok umat beribadah, ada perilaku-perilaku oknum yang menghalangi ibadah-ibadah di hari ini.
Ini sumber ada di media sosial YouTube ya Bapak Ibu ketahui. Benar ya? Harus dimulai dari kitab Al-Quran. Hubungan antara agama-agama samawi, agama Bapak Ibu, Islam dan Kristen mulanya seperti apa? Harus diberi pemahaman. Hadis fungsinya apa? Implementasi keseharian di lingkungan sholat antara Nuh ini dengan Yohanes lautannya seperti apa? Antara Matius dengan Muhammad Rifi dalam implementasi keseharian seperti apa? Itu Bapak dan Ibu harus mengutarakan itu, memberi pemahaman, baru masuk pada substansi di mana ilmu-ilmu ini perlu kita ajarkan. Saya belajar pemahaman Islam dulu itu 3SS. Ini yang harus dijalankan di para siswa kita supaya tidak ada dikotomi soal-soal seperti ini yang dirasakan oleh siswa maupun aspek kebangsaan. Mana agama Kristen? Banyak kan? Agama Kristen, mata pelajaran ya. Sebelum ada agama Kristen, ada Katolik Roma. Sebelum protesnya Martin Luther King, Bapak Ibu harus menginformasikan. Maka ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Anglikan, dan ada Ortodoks. Selama ini kan Bapak Ibu tidak pernah menyampaikan, menyembunyikan ini, harus disampaikan pengetahuan. Perbedaannya apa, substansinya apa. Sehingga ketika ada siswa kita di kelas seperti ini, semangat kebinekaan bisa tumbuh, keberagaman bisa tumbuh di sekolah. Ini kita bicara soal idealisme kebangsaan, bukan fanatisme kelompok. Saya bicara kurang lebih seperti Rocky Gerung berbicara. Ini penting, karena sekolah itu pusat dari segala masa depan bangsa. Ini poin penting ditekankan betul-betul. Dimulai dari Alkitab dan Al-Quran. Maka guru agama Islam dan Kristen, Katolik, kalian duduk sama-sama. Di capaian pembelajaran tentu mana yang kita harus sandingkan bersama. Ya kan? Bersiap pengetahuan. Ingat, bersiap pengetahuan. Harus diinformasikan. Dulu saya pernah gagaskan itu, cuma tidak ada keberanian. Dulu agama Islam, Kristen, Katolik tidak pernah duduk sama-sama. Orang tidak mungkin masuk agama Islam maupun Kristen, tidak mungkin, karena keimanan dan dogma. Tapi pengetahuan bersifat umum harus disampaikan. Di samping seperti ini, maka kita masuk pada pendidikan Pancasila dan kebangsaan. Apa itu Pancasila? Apa itu PKN? Apa itu PMP? Apa itu harus menjelaskan substansinya. Sebagai guru pengetahuan tambah ya. Pengetahuan tambah. Karena kelas 12 adalah kelas transisi ke perguruan tinggi. Ingat, mereka adalah masa depan dan tonggaknya sejarah perjalanan bangsa. Ini lihat baik, pasukan ini Pancasila capaian pembelajaran. Saya lihat dari elemen-elemen. Mana Pancasila? Guru PKN mana? Paling utama itu enggak semua. Tidak ada di swasta, kecuali dari kampus-kampus luar. Enggak. Ini elemen, kalau kita tanya cerita pasti kalian berrekod. Karena saya pernah pasti ada elemen Pancasila, elemen dasar Republik Indonesia, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Persatuan Republik. Nah, Pancasila ini dia salah satu capaian pembelajaran, capaian pembelajaran akal itu. Analisis cara pandang, ini ya, analisis cara pandang pendiri negara
tentang letusan Pancasila. Maka pertanyaannya, mengapa harus kita mempelajari cara pandang pendiri negara tentang urusan Pancasila? Maka secara umum, Bapak dan Ibu, siapakah pendiri negara Republik Indonesia? Secara umum, ini bukan masalah PKN. Siapa? Ini dari kelompok ini, pendiri negara Indonesia siapa saja? Satu siapa? Satu, Soekarno. Yang kedua, Muhammad Hatta. Yang ketiga, Gajah Dewantara. Pendiri negaranya, ideologi mereka seperti apa? Muhammad. Tiga ya. Yang keempat siapa? Ini bukan masalah UPK, masalah negara. Yang ketiga siapa? Siapa lagi? Nanti kita inventaris. Nanti beri klarifikasi oleh guru PKN. Budi Utomo, bukan pencetus itu. Dengan pendiri negara, maka Bapak dan Ibu satu ya, pendiri negara dan ideologinya masing-masing dengan baik-baik. Kalau ditanya Sutomo, ajaran ideologinya apa? Pertanyaan. Kalau dia mendirikan negara, dengan baik-baik ya. Karena di sini cara pandang para pendiri negara sebelum 17 Agustus 1945 ingat baik-baik. Kalau setelah 17 Agustus 1945 mereka bukan pendiri negara, penikmat, termasuk kita ini. Lihat, Said, pernah dengar nama Said? Sultan Said? Sultan Syarif. Baca dia bicara pandangnya. Pernah baca buku Madewo? Pernah baca? Penulisnya siapa? Itu pendiri-pendiri. Karena itu guru PKN dia cara pandang para pendiri negara. Jadi bukan punya pandangan seperti apa, Hatta punya pandangan seperti apa, saya punya pandangan seperti apa, Tan Malaka punya pandangan untuk meraih kemerdekaan yang 17 Agustus tahun 1945. Di situ ada dialektika pemikiran siswa akan berdebat. Maka skema pembelajaran modul ajarnya benar-benar disediakan secara matang. Ini pengetahuan umum yang coba direduksi kembali di dalam skop kelas kecil ini. Jadi soal PKN tentang rumusan-rumusan Pancasila, maka tadi Muhammad Jamil harus masuk di dalam, ya kan? Maka baca buku di Gramedia, buku kecil itu, rumusan-rumusan Pancasila yang harganya 23.000 di lantai 2, harus baca. Ini bukan masalah kontekannya, masalah kebangsaan bersama-sama. Kemudian kita masuk pada undang-undang dasar ini. Maka sistematika regulatif itu yang paling utama pertama apa? Satu, Undang-Undang Dasar tahun 1900. Kemudian dia turun apa? Dia turun apa? Yang bentuk kerucut itu. Turun apa? Itu harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga ketika siswa kita atau kita mengalami persoalan lapangan, yang paling tertinggi peraturan Perda atau keputusan TAP MPR atau keputusan tertinggi atau keputusan presiden harus dilihat seperti ini untuk melatih siswa kita yang memilih jalur hukum, fakultas hukum, supaya jelas. Ini bagian simbolan ringan yang Bapak itu mengetahui sendiri. Bahasa Inggris. Ini mana guru bahasa Inggris mana? Bahasa Inggris. Nah, sekolah ini kan besar ya. Kita sangat bangga kalau 50% siswa bisa berbahasa Inggris. Kemarin Poskupa hari ini kemarin mereka audiens mengucapkan terima kasih banyak
atas partisipasi kemarin yang dibuat oleh Poskupam. 200 lebih peserta. Yang juara 1 siswa Dian Harapan. Saya tanya, sekolah-sekolah negeri masuk dalam 5 besar, 10 besar, 20 besar selalu ada. Berarti terima kasih guru bahasa Inggris semua. Tepuk tangan buat guru bahasa Inggris. Tapi harus berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Itu masalah. Kita tidak lancar berbahasa, tetapi kita memaksa. Karena Anda diberi keahlian untuk mempelajari secara benar. Guru kimia mana? Mana kimia? Ada ya? 1, 2, 3. Mana? Coba bergabung di sini lah. Guru kimia ada di Tamatan Unggana, ada Tamatan Udika. Dulu Udika hanya D3, kemudian ada D1 tetap di Unggana. Karena peralatannya Udika sangat terbatas. Iya ya. Saya harus mengisi waktu untuk bicara pada kalian. Bagi pemahaman kimia, kalau siswa belum paham, maka beri pemahaman. Dia katakan sini, capai pembelajaran. Peserta didik mampu mengamati. Pertanyaannya, mana apakah syarat-syarat? Bukunya sekolah di sini, sarana prasarana untuk menunjang lab kimia ada tidak? Ada ya. Kemudian guru-guru kimia 4 orang ini, periksa alat-alat yang ada di lab kimia mendukung tidak terhadap pemahaman kimia ini. Mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah. Maka di modul pembelajaran, di kegiatan proses nanti, benar-benar diamati keterampilan prosesnya seperti apa. Ada di mana juga? Ini benar ya? Ya kan? Sebelum sisa praktik, ibu-ibu harus pergi coba praktik dulu. Ya kan? Bahannya seperti apa. Buat talan staf, talan ini kepada wakil kepala sekolah kurikulum atau kepada ibu kepala, dan untuk alat-alat ini, alat presentasi. Peralatan kurang, silakan join dinas Maliki 3. Alatnya lengkap tidak? Kita bisa bertukar. Ini soal kimia ya. Dan terakhir, mereka diserahkan bom tidak? Diserahkan bom tidak? Kalau sampai tidak rakit bom, Anda belajar di suku-suku Majo. Nelayan-nelayan atau nelayan di Lara, Solo Timur, Mahala atau Kopela. Isinya apa saja kalau mau ikan. Tapi jangan dipraktekkan. Nanti setelah dia kuliah, dia pengamalan ngaji soleh. Itu harus dievaluasi terus-terus. Sosiologi mana? Ini sosiologi ya. Nah, ini yang mulia. Ini dia harus pahami konsep. Di rumah saya punya mahasiswa, anak gua ada 4 orang kuliah sosiologi di Universitas Muhammadiyah. Bodoh-bodoh, otak tidak pintar. Saya ambil koran ini contoh, koran Kompas, Poskupam Timnas, Victory, ada kejadian ini. Situasi fenomena sosial ini, lu kaji dari konsep sosiologi, menurut pendapat Max Weber atau siapapun, lalu lu bedah ini, lalu diskusi, bicara ngongang. Karena itu siswa sosiologi itu sosial, dia bermain harus konsep harus kuat, jadi ajaran pilih. Nah ini data sedikit. Tiap hari kalau konsep mampu sebagai ilmu yang secara kritis mengkaji masyarakat.
Maka pembelajaran harus bersifat kontekstual. Walaupun Bapak Ibu sudah rancang standby, Pak tadi malam sudah siap ini, tapi situasi keadaan itu berubah, geser aja, geser situasi. Kaji, kadang-kadang situasi yang terjadi di masyarakat meminjam pendapat siapa, ya kan? Kemudian berinteraksi solusinya seperti apa. Selama ini kan wartawan tidak pernah wawancara Bapak Ibu guru sosiologi kan, hanya tanya dosen sosiologi. Nanti saja wartawan ada persoalan, ketemu guru sosiologi di Semarang 5, cara pandang mereka mengatasi masalah ya. Gitu. Jadi dosen bukan hanya dosen saja, guru tapi gaya pengamat sosiologi dari Semarang 5, apa berpendapat bisa. Maka tim media mana? Tim media mana? Tim media yang mana? Guru multimedia ada tidak? Kaji situasi sosial yang ada di sekolah ini, soal disiplin ini, yang teman-teman sering terdapat, minta pendapat ini, tempat orang ahli, pendapat ahli. Dia bisa berbicara, mengkaji identitas ini, untuk ini, maka dia harus solusinya seperti ini. Selama ini kan kita hanya offer informasi, hasil-hasil yang selesai, tapi manfaat ilmu untuk diri dan pengembangan sekolah dan masyarakat harus didorongkan. Jadi sosiologi harus paham betul-betul. Jadi kalau itu dia akan berevolusi baik kalau dipertanyakan di keterampilan proses. Pertanyaannya, apa orang ini sudah kajian ini kecil di sekolah, di lingkungan ada, cukup. Kalau belum ada, silakan. Nah, ini yang sangat berat. Karena siswa nanti pasti kuliah ada yang pilih seperti ini. Karena dia tertarik dengan 42 perempuan. Saya senang satu guru siswa Giovanni, namanya Kue Nunu. Ini kita ngomong Giovanni. Tahun lalu saya kunjung mereka ke sekolah, dia 5, memang bagus taknya, kamu cari Kue Nunu. Dia pindah bicara kayak pemahaman dosen ini, kita pikir mahasiswa semester 8 itu kalah. Dan dia lolos ke kampus luar negeri, Marga Seleksi. Saya bilang gini, saya bilang langsung panggil kepala sekolah dan guru BP, ini anak jadi masuk di sosiologi. Ternyata kita tanya ulang waktu dia jalan, saya omong di guru, kemudian saya komen dia koordinasi itu mau ambil di belakang, bayangkan dari cara bicaranya saya itu jadi sosiologi. Itu Bapak Ibu harus start pada siswa masing-masing. Kalau guru saja Bapak Ibu tidak mampu mendeteksi kemampuan siswa kemana-mana, berarti belum merebut hati siswa, belum melihat secara ya kan? Karena di BLS berapa yang masuk sosiologi siswa? Pak Guru, sampai kelas 12 sudah ada minat sosiologi. Ada. Dua ya? Ibu? Ibu Nur, siswa kira-kira berapa? Tugas itu, misalnya bagi dia tugas penelitian ini, tangkap mereka. Biasa mereka bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti. Jadi kita memperkuat seperti ini sebagai sebuah pemahaman. Ekonomi mana? Oke. Sekarang isu ekonomi secara nasional sekarang apa? Paras mahal ya? Paras mahal. Kemudian yang kedua apa? Kedua apa? Inflasi. Terus yang ketiga apa? Ini dia punya pemahaman konsep ini, capaian pembelajaran. Pada akhir fase, siswa mampu memahami kelangkaan. Maka solusinya apa yang diambil? Kita harus berbeda. Jadi buku-buku referensinya ada, belum cukup. Ya, belum cukup. Maka disusun, didesain, disimulasi secara baik dan benar, sehingga ada ketertarikan. Ilmu ekonomi itu ilmu hitung.
ilmu hitung ya. Mana guru matematika yang mana? Matematika. Nah, Yesus matematika banyak-banyak. Ekonomi, pernah ajak guru matematika duduk sama-sama masuk di ruang ketiga hitung neraca? Pernah? Nah, ini baru benar. Tepuk tangan buat mereka. Perdagang saja global, masa pembelajaran tidak lintas ilmu? Ini ya, harapan. Kalau sudah berjalan sudah sangat bagus. Bahasa Indonesia mana? Mana bahasa Indonesia? Berapa capaian pembelajaran terlalu banyak? Ya? Gagasan, berbagai gagasan, dan pandangan berdasarkan dialektika berpikir dan menyimak. Maka siswa nonton YouTube debat-debat ilmiah itu harus dinonton, lalu jadi bagian, duduk dan nonton dan bedah. Jadi tidak boleh terpaku dengan KPR-nya. Bisa ya? Nah, itu. Lalu dituangkan di dalam tulisan-tulisan di media sosial, FB, IG. Bila diambil dari situ, like berapa banyak, komentar berapa banyak, nah, sehingga siswa terpacu secara tidak langsung diajarkan dan dinikmati oleh seluruh siswa seluruh negara timur. Jadi pertemuan hari ini saya senang Ibu Kepala sudah panjang semua sehingga benar-benar terasa secara baik, hebat, sehingga di kompetensi inti maupun di langkah-langkah pembelajaran, kegiatan inti dan juga asesmen itu harus sejalan. Kalau pas, ulang lagi. Kalian tidak perlu buru-buru. Tetapi anak-anak yang cerdas, pintar, beri dia maju terus. Yang lambat, dia cara bermain, atau mandiri di rumah, atau sejenisnya, silakan. Jadi harus mampu mengenal kemampuan individu, siswa. Yang kamu lakukan hari ini adalah mengulang kembali. Ya, mengulang kembali. Sekarang ada anggaran kegiatan ini masih berjalan tidak? Pasti tetap berjalan. Jadi hal yang luar biasa. Saya mendukung penuh semua langkah dan rencana. Maka saya minta satu yang tidak, kalau pengalaman dinas di sana tidak hotel pagi, mereka tidak melaksanakan perjalanan. Kalau tidak bantah sama saya untuk ke sekolah-sekolah. Kalau tidak pas istirahat, ada sanksi secara lisan. Kalau terlalu capek, BAP titik. Daripada kita tarik ulur leher sampai darah tinggi, ya kan? Kemudian kita sakit dan meninggal, hanya bilang, aduh kasihan dia anak masih kecil, akibat darah tinggi, ya kan? Kalau ada kepala sekolah yang karena dia stres, kalian turun perlu saya dalam. Jadi tidak usah orang-orangnya lakukan sesuai dengan dia punya kaidah. Jadi hal yang tidak bisa lakukan, kemudian apapun Anda di mana saja berada, informasi selalu disampaikan. Saya kepala dinas ini, saya kemana, saya diusir, saya ada di sini, lakukan koordinasi. Sama seperti bapak dan ibu. Kita pada anak kalau di rumah, kalau jangan dia kasih tahu pasti kecewa dan marah-marah. Ini sudah jam ini belum pulang, dia ada kita play di mana, apalagi tidak perlu. Makan pagi tidak tadi, tamu pagi. Makan pagi. Ya selesai ini kamu sarapan dulu ya. Sambil panitia langsung kopi panas itu. Nanti ambil yang panas-panas, tahu itu kayak putar minum, tidak perlu dilayani. Ya, ambil dari diskusi, dari kelasnya harus menyenangkan. Dan pemandu
melihat ini benar-benar mana yang penting harus diintervensi. Dan kimia kalau susah, kalian bisa lihat lagi datanya kerja, mana yang kurang. Yang ke depan, tahun depan dibuat lagi INOR. Rancang ini adikan siswa satu kelas, ya kan? Simulasikan prakteknya, laksanakan model. Ini kan kamu dan kamu, ini kerjaan tas ini, ya toh? Kerjaan tas ini, kapan saja, di mana saja, kalian bisa kerja. Dan jauh lebih penting nanti dimodifikasi, sehingga ada kelas mini lagi untuk berpraktek. Dan dilihat secara oleh para mentor atau fasilitator atau sejenis namanya apa. Dan di belakang sana mata pelajaran apa? Sejarah. Saya orang sejarah. Ketika melakukan sebuah tindakan mempelajari sejarahnya seperti apa. Dan itu harus banyak kajian, banyak baca. Tim medianya mana? TK-nya mana? TK juga berfungsi sekolahnya secara baik dan benar. Maka saya minta seluruh guru ini, saya selalu ke YouTube kalian. Buat seri lah mengenal sosok Ibu Romida. Seri 1. Buktinya. Jadi di episode ini rumahnya keseharian seperti apa? Ya, kesan siswa tanah kuliah, ya seri berapa menit? Naikkan di YouTube seluruh guru semua. Ya kan? Kan kalian melakukan itu. Pasti nanti YouTube kalian itu orang nonton sampai jutaan. Ini kata guru, dia punya anak dia ada sini. Lain komentar, itu guru cantik. Jempol. Jadi tugas guru TK itu wawancara buat YouTube, seri populer. Ini kalau ibu kepala dukung ini, habis semua, kalian pergi itu pasti jutaan. Ini kita sisa ribuan, tambah dulu. Tapi satu kampus pun nonton semua. Berarti harus mulai di media sosial. Ini bukan budaya, tidak ada budaya. Orang mau baca, mau apa, tidak ada urusan. Urusan kesenangan itu tidak ada yang halang. Yang penting pesannya sampai di masyarakat. Pesan sampai masyarakat, sehingga terakhir Negeri 5 dalam pandangan masyarakat Kota Kubang, mereka ngomong begini. Pakai sekarang bukan semasa satu lagi. Ini kata masyarakat. Bukan Semangat 3 lagi, itu kan luas sekolah yang boleh baik. Bukan sekarang di Semangat Negeri 5. Aku itu tidak Semangat Negeri 5. Aku itu tidak. Kuncinya kita ada dalam ruang. Mulai dari pasukan keamanan sampai manajemen dan Bapak Ibu di ruang kelas. Jangan jadikan ruang kelas ini sunyi dan senyap, tapi selalu tegak kita dalam kepahaman dan kebahagiaan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Saya buka secara resmi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenan membuka kegiatan pagi ini sekaligus menyampaikan materi. Dengan dibukanya kegiatan pagi ini, maka kegiatan workshop hari ini akan segera dimulai. Oke, nanti Bapak Ibu terakhir buat sebuah komitmen bersama. Lalu perannya bersepakat untuk pembelajaran berbasis digitalisasi di Semangat Negeri 5. Lalu itu kalian jual. Promosi seluruh digitalisasi, seluruh ngomong. Kamu catat saja kalau kamu berani promosi di sekolah dengan sisi seperti ini. Bulan Juli itu seluruh siswa pakai antri. Mulai dari ruang sini sampai di Jalan Raya Sampol saja. Karena kami ingin sekolah sini. Mau berapa orang tidak ada masalah. Yang penting laut dan manusia. Kalian masing-masing promosi. Promosi sekolah itu bukan berarti kita sombongkannya, tidak ada. Jadi ideologi sekolah itu jiwa kosa
harus ditanamkan. Mau mati-mati untuk semuanya diri. Itu. Soal salah paham dan lain sebagainya, karena cara pandang juga. Komunikasi. Kalau diam-diam saja, kok sakit hati, itu dia enjoy saja. Kalau sendiri, kalau mati ya kelas minus 1. Air mata mengalir mengalir, pulang rumah dia sudah lupa apa pada dia. Karena kesibukan. Dok mahasiswa tentang nilai Rasulullah harus doa itu. Sebenarnya jangan ego, jangan terima doa, doa bekerja. Tidak boleh. Yang mulai dari ini tidak penting. Sekarang global tidak pakai semua, tidak pakai. Persaingan sekarang persaingan global kompetensi tidak ada. Bahwa ini tidak pakai semua, tidak pakai. Nanti kamu tanya saya kalau mana. Oke, kita kami dulu lanjut sampai jumpa dan ini kita evaluasi terus ya. Pengawas sasar kita nanti. Nanti kalau ke depan ya, kalian bisa buat SOP-nya masing-masing. Ya. Karena ini sekolah mereka belajar, kalau minta tanya, SOP saja. Karena rasanya kan kalian bisa undang siapa, biro, organisasi, itu beri pemahaman. Karena sekolah sudah besar, SOP, sudah menuju ISO, itu penting. Oke, sampai jumpa.